jiwa seni tentu ya yang dilakukan oleh personel polisi untuk memastikan tertib pengendara, kampanyenya itu tersampaikan ya, Jenderal ya. Tapi balik lagi nih Jenderal, ini bicara mengenai operasi, tentu ini bicara soal tantangan, ini bicara soal lintas instansi. Bagaimana memastikan Jenderal bahwa koordinasi itu tetap terjalin ya, toh? Lintas instansi. Bahkan bukannya lintas instansi, masyarakatnya juga tertib pengendara. Bahwa kita tahu yang jadi budaya itu budaya mudik motor, itu masih jalan nggak tahun ini? Agenda operasi ketupat kan agenda tahunan. Negara hadir dengan stakeholder, ini adalah kunci untuk kolaborasi. Kita mempersiapkan ini tidak sendiri, rapat bersama, survei bersama, dan bahkan kemarin kita dengan seluruh stakeholder melakukan tactical program secara teknik dan taktis, langkah-langkah apa yang harus kita seragamkan. Jadi negara hadir menjamin bagaimana proses daripada mudik dan balik dan kegiatan keagamaan semua bisa kondusif. Sambil kita jalan Jenderal ya, kami juga ingin memastikan Jenderal bahwa kemudian aparat kepolisian ya di tengah tugas kemanusiaan ini tentu tugas kemanusiaan. Ini dilakukan di tengah hujan kritik. Tentu Jenderal paling memahami ini. Ada slogan yang disebutkan senyum Polantas adalah marka pertama di jalan. Apa maksud balik ini? Layani masyarakat, dekati dengan masyarakat, semua komponen, bahkan ojol. Itu sudah sahabatnya Polantas, sudah sahabatnya polisi. Jadi kami hanya bekerja. Kami telah disumpah untuk menjadi pelindung pengayom, ya kita buktikan. Kami bekerja. Pak Kapolri selalu menyampaikan itu. Bagaimana kita bisa diterima di tengah masyarakat dengan segala upaya mengedepankan humanis, mengedepankan komunikasi, rangkul masyarakat, libatkan masyarakat untuk bisa menyelesaikan persoalan di lapangan. Terlibat. Oh iya, Terlibat termasuk media. Termasuk media. Ya, media adalah luar biasa. Tanpa media kami tidak bisa dilihat orang. Dalam hari ini tentu Jenderal juga mendengar kritik-kritik itu. Ya. Termasuk pada jajaran Jenderal. Polisi tidak anti Polantas. kritik. Ya. Misalnya. Polantas menerima semua kritik. Karena kritik ini bagian daripada kita untuk naik kelas. Supaya kita bisa menjadi pelayan yang mulia. Oke, menjawab itu seperti apa Jenderal? Melembagakan tugas tetap harus berjalan di tengah bahwa ada kritik yang disampaikan, bagaimana menjaga tetap profesional, memastikan bahwa ini nggak semuanya betul, tapi pada prakteknya di jalan orang merasa bahwa ya Polantas masih ada aja oknum Jenderal yang bermain-main dan lain sebagainya. Karena memang kita sebagai pelindung dan setiap pagi kita apel, kita berdoa, kita jelaskan bagaimana perubahan-perubahan saat ini. Perilaku kita bagaimana kita melayani, bagaimana kita bisa memahami masyarakat, dan bagaimana kita bisa merangkul. Kritik itu semuanya kita terima. Dan setiap saat kita evaluasi secara internal, langkah apa yang tepat kita harus lakukan untuk melayani masyarakat. Andai kata ada kritikan, disebutkan ada bahkan yang sampai action Jenderal, bubarkan dan lain sebagainya, karena dirasa buruk dan sebagainya. Tapi saya sendiri tidak bisa membayangkan andai kata tidak ada personel kepolisian saat arus mudik berjalan. Jenderal, berarti ini adalah ajang pembuktian bagi institusi kepolisian Jenderal. Ada tugas besar, ada beban besar di sini memastikan bahwa kritik disampaikan terus kepada personel kepolisian. Ada yang mengatakan bubarkan, ada yang mengatakan lain sebagainya. Tapi justru di sinilah kepolisian hadir. Saya rasa sudah jelas ya Pak Kapolri ya, kita tidak anti kritik. Dan bahkan kritik sepedas apapun itu bagian pada mereka mencintai kita. Oleh sebab itu bagaimana langkah-langkah kita yang tepat yang bisa diterima oleh masyarakat. Tanpa kritik Polri tidak akan maju. Silakan mengkritik, nggak ada masalah. Kita bekerja saja, ikhlas, ya. Dan tidak pernah melihat siang malam hari kita harus hadir dengan masyarakat, apalagi operasi ketupat. Operasi ini memang harus berjalan
harus berjalan sukses, harus berjalan lancar sebagaimana ini adalah tugas kenegaraan, Jenderal. Ya, itulah panggilan tugas, karena tugas itu kehormatan. Kita tidak boleh capek untuk melayani masyarakat. Memang tugas kita. Oke. Ya, bagaimana kalau operasi cepat berhasil? Dia harus berhasil. Bagaimana caranya? Ya kolaborasi, komunikasi, kita Oke. rumuskan dengan stakeholder. Oke. Kita hadir untuk bisa menyelesaikan persoalan. Sehingga yang tadinya mungkin macet, tidak ada macet. Harus Oke. lancar. Itu memang tugas kita. Oke, Jenderal, saya juga harus bertanya, Jenderal. Sebaik-baiknya tugas kepolisian itu ada dilakukan dengan humanis, Ya, dengan komunikasi yang Ya. baik. ya. Bagaimana Jenderal melembagakan tugas itu kepada unit-unit Satlantas dimanapun? Kan ada program Bapak Kapolri ya, transformasi pelayanan publik. Begitu kita menjabarkan transformasi pelayanan publik, tentunya kita harus humanis. Di Polantas ada program Polantas menyapa dan melayani. Kita sapa semua, kita layani semuanya. Ini bukan hanya kata-kata, tapi sebuah perbuatan yang nyata bagaimana kita melayani masyarakat. Dan bahkan kami menyampaikan bahwa senyum Polantas itu adalah marka utama. Jadi penegakan hukum tidak menjadi utama, tetapi bagaimana kita bisa merangkul. Kita datang ke pondok pesantren, kita datang ke sekolah-sekolahan, kita datang di komunitas ojol. Kita beri penjelasan tentang keselamatan, karena apapun bentuknya di bidang lalu lintas itu adalah bagaimana kita bisa Ya. mengelola agar masyarakat tidak terjadi peristiwa kecelakaan. Apa? Harus disiplin berlalu lintas, Ya. harus kita kasih tahu, menyapa. Nah, senyum yang dimaksud seperti apa sih, Jenderal? Senyum Polantas itu ya kalau kita menghadapi pelanggaran, toh Ya. itu adalah masyarakat kita. Betul. Tidak perlu kita harus marah, Oke. kita senyumi, kita ingatkan. Terakhir kita senyumi, kita ingatkan, nggak mau. Kalau harus kita tilang, kita tidak. Tetapi yang paling terpenting adalah mengedukasi masyarakat dengan senyum Polantas. Tidak harus dengan cara-cara penegakan hukum yang keras. Saya sudah bertransformasi nih. Polantas sudah ada etle drone, ada etle handheld. Jadi transformasi digital ini sebuah keniscayaan. Oke. Masyarakat dia akan patuh dengan dirinya sendiri ketika ada teknologi yang bergerak untuk mengawasi. Tentu. Tapi bagaimanapun ada juga masih metode yang dalam tanda kutip kita anggap analog, Jenderal. Ketika tilang di jalan itu masih tetap dilakukan. Mengapa demikian, Jenderal? Karena ini dianggap ini adalah celah bagi oknum-oknum petugas untuk memanfaatkan kesempatan terhadap Iya. penindakan. Satu kata dari Bapak Kapolri, layani masyarakat dengan ikhlas. Dengan ikhlas itu banyak, tidak transaksional, tidak main-main, ya bekerja secara profesional. Jadi ketika kebijakan kami, penegakan hukum menggunakan etle itu 95% porsinya dari etle. Yang 5% itu baru tilang. Sehingga ketika ada pelanggaran yang fatalitas, terpaksa harus kita tilang. Karena kita punya kewenangan itu. Tetapi kita mengedepankan teknologi digital. Etle drone, ada etle statis, dan ini akan kita besar. Kami akan bermimpi di Indonesia itu ada 5.000 etle untuk bisa mengawasi semua jalan. Mas mau tahu berapa kecelakaan? Berapa, Jenderal? 1 tahun 2024 kemarin, 150.000 kecelakaan. Traffic counting-nya harus menunjukkan secara digital, hitung-hitungan itu harus kita eksekusi. One way nasional, harus mudik menuju ke Trans Jawa. Harus kita eksekusi.